Natalidia Sinaga, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Humbang Hasundutan dari Unit Kerja SMA Swasta RK Santa Maria Pakat. Saya Loren Francisca Simbolon, CGP Angkatan 11 Kabupaten Humbang Hasundutan, Unit Kerja SDRK Santa Maria Pakat. Saya Modestina Sihombing, calon guru penggerak Angkatan 11 Humbang Hasundutan, Unit Kerja SMA Swasta RK Santa Maria Pakat. Saya Rolasna Maulaye, CGP Angkatan 11 Kabupaten Humbang Hasundutan, Unit Kerja SD Negeri 144 Lumban Tonga-Tonga. Pada hari ini, kami akan melakukan praktik coaching pada modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan! Selamat siang Ibu Rolasna. Selamat siang juga Bu. Apa kabar hari ini Bu? Puji Tuhan baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Sehat juga Ibu, tetap dalam keadaan sehat ya. Baik Ibu, saya di sini sebagai observer atau penilai, di mana nanti saya akan mengamati Ibu melakukan coaching dengan si coach ya. Di situ nanti sebelum Ibu melakukan coaching dengan teman Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai observer Bu ya. Terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada hari ini Bu ya, untuk menilai coachingnya, yaitu untuk sebagai acuan bagi saya, dan yang saya harapkan dalam percakapan ini nanti Ibu selaku coach sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan Ibu juga tahu ya, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti seorang coach, seperti presence atau kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik atau prinsip rasa ya Bu ya. Nah Ibu, dalam proses coaching pada hari ini saya berharap nanti Ibu jangan lupa melakukan coaching dengan proses atau tahapan alur tirta, yaitu yang melalui beberapa tahapan, yaitu tujuan, identifikasi, lalu setelah itu rencana aksi dan tanggung jawab Bu ya. Sampai di sini paham kan Bu ya? Paham Bu. Oke baik, kita lanjutkan Bu ya. Oke baiklah Bu, nah itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati Ibu selama proses coaching. Nah begitu Bu ya. Baiklah Bu, sebelum Ibu memulai percakapan dengan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching hari ini Bu? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti di waktu melakukan coaching, yang pertama kehadiran, ya. Baru yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu dia Bu. Oke baik Bu, ada dua tadi ya Bu ya, iya. Kehadiran dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Nah perihal indikator ketercapaian ini Bu, indikator mana yang ingin Ibu tuju dalam coaching nanti? Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali masalah dari si coaching saya, untuk mencapai solusi nantinya dalam permasalahan tersebut. Baik Bu, ya betul sekali Bu, dengan memberikan pertanyaan berbobot tentu saja akan dapat menggali ide-ide dari coaching nanti Bu ya. Baik Bu, dan saya harapkan Ibu tidak lupa menggunakan alir tirta nanti Bu ya. Baik Bu, semoga dengan coaching hari ini, dengan coaching dengan alur tirta yang Ibu sampaikan pada coaching nanti, kita harapkan akan menemukan ide-ide untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching Ibu dengan baik ya Bu ya. Nah, kira-kira demikianlah Bu yang bisa saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian saya Bu ya. Untuk saat ini cukup sampai sekian Bu, dan saya akan mengamati Ibu sebagai coach dan teman Ibu sebagai coach ya Bu. Oke, ya, Bu. Kita mulai ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Natalidia. Selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu?
Sehat Ibu, Ibu juga sehat? Puji Tuhan sehat Ibu. Saya senang melihat Ibu selalu semangat dan selalu ceria setiap kasih, kali mau menjalankan tugas. Terima kasih banyak Ibu. Nah, Ibu, dari chat Ibu tadi saya melihat Ibu meminta saya datang kemari. Kira-kira ada apa ya Bu ya? Iya benar nih Ibu. Saya ingin bertukar pengalaman, bertukar pikiran kepada Ibu terhadap permasalahan yang sedang saya alami Bu. Saya sedikit galau Bu di sini karena saya tidak bisa, sulit saya menemukan jalan keluarnya Bu. Kalau boleh saya tahu Bu, kenapa ya Bu bisa terjadi seperti itu? Bisa Ibu ceritakan? Boleh Bu, gini Bu, di sekolah kami kan itu sudah ada kayak seperti program siswa setiap di akhir minggu, setiap hari Sabtu itu menuliskan sebuah buku refleksi. Lalu saya sebagai sebagai wali kelas itu berusaha mencoba membaca hasil refleksi siswa saya. Dan ketika saya membaca hasil refleksi daripada anak didik saya banyak menemukan bahwa di dalam proses pembelajaran mereka minggu itu kurang menarik gitu, membosankan, karena ada yang mengatakan saya tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, ada yang mengatakan saya tidak mendapatkan apa-apa seperti itu. Jadi dari keadaan ini, situasi ini, tetapi sebenarnya banyak juga Bu yang mengatakan bahwa dia senang terhadap guru tertentu karena metode mengajarnya yang mereka sukai seperti itu. Tetapi dalam keadaan yang tadi, saya mulai berpikir, ada apa dengan metode pembelajaran di dalam sekolah ini? Begitu Bu. Jadi karena ini menyangkut guru, saya agak kesulitan Bu menemukan solusi di dalam permasalahan saya. Seperti itu Bu. Oh gitu ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu kenapa itu bisa terjadi ya? Sehingga murid-murid di sekolah Ibu dari cerita Ibu tadi banyak yang tidak suka gitu. Kenapa itu kira-kira ya Bu ya? Kalau saya baca Ibu satu persatu buku refleksi mereka, saya sering menemukan kalimat pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu monoton seperti itu. Mereka kurang tertarik. Saya seperti tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti itu Bu. Oh itu ya. Jadi menurut Ibu kira-kira apa yang Ibu rencanakan supaya pembelajaran dari guru-guru tersebut bisa lebih disenangi oleh murid-murid Ibu? Itulah Bu, karena ini permasalahannya tentang situasi guru. Disinilah saya sedikit kesulitan untuk melakukan langkah yang harus saya lakukan. Tetapi apapun ceritanya, memang saya sudah sedikit terpikirkan Bu, apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi solusi ini. Misalkan seperti mungkin melakukan pendekatan kepada Bapak Ibu guru tertentu yang mungkin jika sudah saya tanya kepada siswa-siswa saya seperti itu, atau mungkin berbagi pengalaman mungkin Ibu tentang model-model pembelajaran yang menarik yang dilakukan oleh guru-guru di dalam kelas, atau mungkin saya menceritakan beberapa hasil refleksi daripada anak didik yang mengatakan bahwa si guru ini saya senang masuk di situ karena ibu ini membuat kami menjadi bekerja berkelompok, ibu ini melibatkan kami semua seperti itu Bu. Baik Bu, dengan cara Ibu tadi, ide-ide Ibu tadi untuk memberikan pendekatan dengan guru-guru yang ada di sekolah Ibu, berbagi pengalaman, kira-kira yang mana yang paling gampang, yang paling mudah untuk membuat perubahan bagi guru tersebut supaya disenangi murid? Iya, benar sekali ya Bu. Jadi dari beberapa rencana yang ingin saya laksanakan tadi, saya lebih tertarik kepada melakukan pendekatan seperti itu kepada guru-guru yang bersangkutan seperti itu Bu. Iya Bu ya, memang lebih cepat dan sangat bagus ya langsung memberikan pendekatan kepada Bapak Ibu guru supaya langsung dia. Iya, benar. Jadi terus Ibu, rencana Ibu ke depan setelah itu apa kira-kira Ibu? Mungkin setelah melakukan pendekatan,
saya akan mulai berbagi tentang praktik-praktik mengajar, atau mungkin saya berbagi tentang praktik mengajar teman-teman yang menarik seperti itu, supaya si guru tersebut juga sedikit terbuka hatinya untuk mengikuti jejak-jejak teman guru-guru yang lain seperti itu, Bu. Itu sangat bagus ya Bu ya, mengadakan pertemuan dengan guru-guru di sekolah Ibu untuk berbagi pengalaman mengenai itu tadi. Nah, jadi untuk berikutnya itu kira-kira udah ada di benak Ibu kapan kira-kira itu dilaksanakan? Sudah sih, Bu. Pasti saya ingin berencana melaksanakannya dalam waktu dekat ini, Bu, karena kalau saya selalu membaca, saya ingin sekali membaca setiap hari Sabtu buku refleksi anak didik saya sudah membaca tulisan mereka yang mengatakan bahwa pembelajaran mereka selama seminggu itu sudah menyenangkan seperti itu. Jadi saya sangat tertarik untuk melaksanakannya dalam waktu dekat, Ibu. Oh, cocok sekali ya Bu ya rencana Ibu. Jadi saya sangat mendukung sekali Bu dengan rencana Ibu. Semoga rencana Ibu lancar dan menghasilkan hasil yang lebih baik nantinya. Guru-guru yang ada di sekolah Ibu semakin disenangi oleh semua murid. Amin, ya Bu ya. Iya. Jadi akhirnya sampai di sinilah dulu pertemuan kita. Ya Bu ya. Semoga ini pertemuan kita bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Tadi di awal saya galau kan, Bu. Saya tidak bisa menemukan. Ternyata setelah bertukar pikiran dengan Ibu, saya menjadi menemukan jalan keluarnya yang nyaman saya lakukan di dalam sekolah saya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, jangan bosan-bosan ya Bu, saya ajak Ibu berdiskusi. Ya Bu, dengan senang hati. Baik. Akhirnya selamat siang ya Bu. Selamat siang Ibu. Oke, bagaimana tadi Bu selama proses coaching? Saya merasa senang lah Ibu. Merasa senang ya? Merasa lebih lega karena menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, baik Bu. Tadi selama Ibu dengan coaching melakukan coaching, sepanjang waktu tadi saya mengamati atau mengobservasi Ibu tadi ya. Baiklah Bu, selama saya tadi mengamati, saya melihat proses coaching yang Ibu lakukan tadi. Yang ingin saya tanyakan Bu, menurut Ibu apa yang sudah Ibu lakukan tadi, atau apa yang sudah kompetensi apa yang sudah Ibu kembangkan tadi sesuai dengan harapan kita tadi? Baik Bu, pada pelaksanaan coaching tadi, saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta. Oh, begitu ya. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Oh, begitu Itu. ya. Artinya tadi selama pembicaraan si coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu ya. Ya. Baik Bu, boleh saya Bu menyampaikan hasil pengamatan saya tadi selama proses coaching Bu? Boleh Bu. Oke, baik Bu. Tadi selama pengamatan saya menilai atau saya melihat Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta tadi dengan baiknya Bu ya. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu supaya proses coaching ke depannya berjalan lebih baik lagi. Mungkin Ibu dalam proses mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin Ibu sudah bagus Bu ya, tapi mungkin Ibu bisa mengasah lebih baik lagi ke depannya Bu ya. Melakukan proses coaching ini Bu, kompetensi apa lagi kira-kira yang menurut Ibu yang perlu Ibu kembangkan ke depan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan setelah coaching ini Bu, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita ini, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik untuk berikutnya Bu. Oke, baik Bu, terima kasih Bu, luar biasa ya pertemuan kita di sore hari ini Bu ya. Baiklah Bu, waktu kita telah usai, semoga pembicaraan kita kali ini dapat memberikan makna bagi Ibu, bagi saya sendiri, dan juga bagi coach tadi Bu ya. Dan melalui pengamatan yang saya lakukan tadi, semoga dapat membantu Ibu dan untuk meningkatkan kemampuan coaching Ibu ke depannya untuk kemudian hari ya Bu ya. Terima kasih Bu, cukup sekian untuk sore hari ini. Terima kasih juga Ibu atas waktunya. Dari pertemuan kita ini, saya merasa lebih mampu untuk berkomunikasi di dalam coaching. Oke Bu. Berikutnya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Ibu. Selamat siang Bu.
Selamat siang Ibu Loren. Ya, selamat siang Ibu Lydia. Bagaimana kabarnya hari ini, Sehat Bu? Bu, sehat. Ibu sendiri bagaimana Bu? Sehat Ibu, baik. Terima kasih Ibu Loren. Pada saat ini Ibu Loren, saya akan berperan sebagai observer untuk coaching yang akan Ibu laksanakan. Maka sebelum kita melaksanakan coaching, sebelum Ibu melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebagai peranan saya sebagai observer dalam kegiatan ini. Baik, ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya amati ketika Ibu melakukan coaching. Misalkan Ibu, seperti yang pertama adalah apakah Ibu sudah melakukan alur tirta di dalam pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan. Yang kedua adalah apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Dan yang ketiga adalah apakah coach Ibu sudah mengamati Ibu atau menanggapi Ibu dari pertanyaan yang Ibu berikan. Kira-kira itu beberapa hal yang akan saya amati, rubrik penilaian yang akan saya amati. Kemudian saya perlu memberitahukan kepada Ibu bahwa selama mengamati coaching Ibu, ada beberapa hal tentang prinsip coaching yang akan saya amati. Seperti yang pertama Ibu, kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Dan yang kedua adalah saya harus memberitahu Ibu bahwa di dalam proses pengamatan ini saya juga akan mengamati keterampilan di mana apakah Ibu sudah menerapkan kompetensi inti coaching seperti presence, yang kedua adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Seperti itu Ibu Loren. Siap Bu. Ya, itulah kira-kira rubrik penilaian yang akan saya buat nanti. Maka sebelum Ibu melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Loren. Boleh Ibu Loren? Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama adalah, dari 3 kompetensi coaching tadi yang sudah saya jelaskan di awal, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam pelaksanaan coaching ini? Baik Bu, kompetensi yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Artinya di sini supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya, sehingga dari coach saya, sehingga nanti beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ditemukannya Bu. Lalu yang kedua Bu, memberikan pertanyaan berbobot tentunya dengan prinsip rasa. Ya, baik, terima kasih Ibu Loren. Pertanyaan kedua adalah, dari 2 kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana yang paling spesifik yang ingin Ibu saya amati? Oke, baik Bu. Kompetensi yang lebih spesifik lagi nanti yang akan saya kembangkan yaitu dalam coaching nanti saya di sini saya akan menerapkan alur tirta Bu ya, secara runtun. Kemudian saya bisa menggali ide dari coach sendiri Bu. Kemudian supaya beliau dapat menemukan solusinya Bu. Begitu Bu. Berarti Ibu ingin saya mengamati lebih spesifik daripada alur tirta dalam pelaksanaan coaching yang Ibu laksanakan. Betul sekali Bu. Iya, baik, terima kasih Ibu Loren. Pertanyaan yang terakhir nih Ibu Loren, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari pelaksanaan coaching ini? Di sini indikator ketercapaian yang saya inginkan di sini yaitu di mana nanti si coach bisa menerapkan setelah dia menggali ide-idenya di coaching nanti, mampu menggali atau menemukan ide-ide sehingga dia mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di dalam kelas. Oh, baik. Seperti itu Bu ya. Terima kasih Bu Loren. Itulah 3 pertanyaan yang sudah saya ajukan dan rubrik penilaian yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga dalam kegiatan ini Ibu dapat melaksanakan pelaksanaan coaching ini dengan baik. Terima kasih Bu Loren atas waktunya. Silakan Ibu lanjutkan kegiatan coaching Ibu bersama dengan coach Ibu. Terima kasih Bu Loren. Sama-sama Bu, terima kasih juga atas perhatian yang sudah diberikan ya Bu ya. Baik, selamat sore Ibu Modestina. Selamat sore juga Ibu Loren. Apa kabar Ibu sore hari ini? Kabar baik. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan, kabar saya juga sehat dan baik Bu. Baik Bu, pada sore hari ini kita akan melakukan percakapan atau coaching ya Bu ya. Di mana pada saat ini saya sebagai coach dan Ibu sebagai coach ya. Lalu yang pertama yang ingin akan saya tanyakan Bu, apakah Ibu sudah memiliki tujuan apa yang ingin dicapai pada coaching pada sore hari ini Bu? Iya.
Jadi begini Bu, saya kan sebagai guru matematika ya, saya rasa banyak orang juga memahami atau mengerti bahwa kebanyakan siswa itu sangat kurang berminat dalam belajar matematika. Jadi pertemuan kali ini, coaching kali ini, saya ingin sekali menemukan solusi bagaimana kira-kira supaya peserta didik itu bisa menyukai matematika, setidaknya bisa menerima kehadiran saya sebagai guru matematika. Begitu. Baik Bu, berarti di sini Ibu ingin menemukan solusi di mana siswanya kurang berminat dalam pelajaran matematika. Iya. Demikian Bu ya. Iya. Baik Bu, jika tujuan ini tercapai, seperti apa kira-kira kondisi ideal yang Ibu inginkan di kelas Ibu pada saat pelajaran matematika itu? Saya berharap atau saya merasa saya sudah berhasil ketika yang pertama sekali itu bahwa anak-anak bisa menerima kehadiran saya. Artinya ketika bagaimana saya melihat mereka menerima, pasti kita masuk ke kelas, mereka bisa bahagia ya, terlihat bahagia, bukan seperti mengadakan penolakan. Kemudian kita menjelaskan, kita tidak langsung ngejudge anak itu supaya bisa paham betul. Namun dari potensi-potensi anak itu kan kita bisa lihat. Jadi untuk potensi anak yang kita lihat sebenarnya dia bisa, dia mampu, dan kita mengarahkan pada akhirnya dia mengikuti dan memang akhirnya mengerti. Nah, namun ada beberapa anak yang memang ya, anak kan itu berbeda ya potensinya, terutama juga dalam hal intelektual yang berbeda. Jadi kalau kita lihat memang si anak itu halnya artinya kurang memang bisa untuk mengikutinya. Paling tidak dia bisa menerima kehadiran kita, menyelesaikan memang tugas yang kita beri, itu saja. Saya rasa sudah termasuk atau berhasil. Oke, baik Bu. Artinya dari penjelasan Ibu yang saya tangkap tadi, Ibu di sini berharap bahwa siswa tersebut bisa menerima kehadiran Ibu dan siswa bisa merasa bahagia dan merasa senang untuk mengikuti pelajaran Ibu, yaitu pelajaran matematika. Seperti itu Bu ya. Baiklah Bu. Kira-kira Bu, apa yang sudah berjalan dengan baik di dalam pembelajaran Ibu dan tantangan apa kira-kira yang Ibu hadapi terkait pembelajaran matematika di kelas ini? Iya, baik ya. Pertama sekali saya menyadari dan mengetahui bahwa memang begitu banyak ternyata anak-anak ini yang kurang berminat di dalam matematika. Saya menelusuri dulu apa alasan mereka sehingga mereka dengan cepat menolak kehadiran matematika bahkan gurunya. Ketika saya menelusuri, ternyata banyak anak-anak tersebut mengatakan bahwa waktu kami dari SD pun Bu, kami sudah susah untuk mengikuti. Pada akhirnya ya mengalir jadi seperti itu juga. Ada juga yang mengatakan guru matematika itu kejam Bu, begitu. Ada juga yang mengatakan, Bu aku memang susah untuk bagian hitung-menghitung. Nah jadi dari problema-problema mereka, saya mulai mengatakan membuat suatu langkah yang awal sekali ya pasti itu adalah hadir di kelas. Kita hadir di kelas itu memang sikap terbuka, bukan hanya memberikan sebuah seperti hukuman yang pada mungkin kebanyakan guru masih seperti itu ya, termasuk eksak ya. Jadi kita baru mendampingi, kita mulai merangkul, mengadakan pendekatan. Jadi dengan begitu si anak minimal bisa menerima saya, dan ketika di pembelajaran contoh tidak paham, dia akan pasti ada keberanian untuk bertanya. Jadi ketika ada keberanian bertanya, maka si anak akan lebih bisa memahaminya. Begitu, itu masih langkah awal memang yang sudah saya lakukan untuk beberapa waktu ini Bu. Oh demikian Bu ya. Artinya banyak anak yang mengatakan bahwa matematika itu sulit gitu Bu ya. Ada juga yang mengatakan guru matematika itu kejam seperti itu ya, dan mereka hitungan eksak susah seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, sama tadi lanjutan seperti Ibu pertanyaan tadi, ada nggak hambatannya? Ada nggak hambatan yang saya peroleh? Ada juga ya. Walaupun saya sudah memulai langkah yang baru, langkah yang baik, ada beberapa juga hambatan yang saya alami. Contoh, ketika saya temukan memang materi memang yang sudah termasuk sulit untuk dipahami. Jadi ini membuat saya berpikir untuk lebih lagi. Ya, bagaimana sih saya menyampaikan materi ini kepada anak supaya mereka tetap bisa terima, bisa mengerti. Begitu, itu salah satu memang kendala saya, dan memilih strategi belajar. Oke, begitu Bu ya. Kira-kira Bu, apa menurut Ibu, apa kira-kira saat ini membuat mereka
membuat mereka tidak menyukai atau tidak berminat terhadap matematika itu? Kalau setelah saya saya telusuri yang kemarin dan saya sudah memulai coba hal baru lagi, hal atau anak yang mengatakan tidak menyukai matematika itu memang akhirnya berkurang, Bu. Paling ada beberapa orang itu yang memang dia sudah menyerah dalam hal saya nggak mampu, Bu, begitu. Jadi kita hanya buat seperti kesepakatan saja bahwa ya sudah, tidak masalah, tidak semua bisa dipaksa, tidak semua harus bisa pintar matematika, tapi kita punya kesepakatan untuk tugas-tugas yang saya berikan tolong dikerjakan saja. Jadi itu saja kesepakatan antara saya dan siswa. Tugas-tugas yang akan dikerjakan seperti itu, Bu, ya. Itu strategi yang menurut Ibu bisa meningkatkan mereka menjadi menyukai matematika. Seperti itu, Bu, ya. Lalu, Bu, pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana Ibu memastikan bahwa siswa Ibu dalam pengamatan Ibu sudah menyukai matematika itu? Iya, jadi kalau menurut saya seperti yang saya katakan sebelumnya, diawali dengan memang kehadiran kita itu diterima, itu awal ya, pertama sekali yang saya lihat. Jadi saya merasa saya sudah bisa masuk ke dunia mereka, kan begitu. Kemudian dengan beberapa langkah atau strategi yang saya susun tentang memilih metode mengajarnya, cara-cara mengajar supaya mereka bisa lebih menerima, nggak membosankan. Kita buat ice breaking contohnya, kita adakan praktek sederhana di matematika. Jadi ketika mereka sudah bisa menikmatinya dan beberapa siswa yang berpotensi itu sudah mampu menyelesaikan soal-soal atau mengikuti, itu saya rasa sudah cukup bagi saya mengatakan bahwa mereka sudah memiliki minat untuk belajar. Mereka bisa menerima saya. Artinya siswa itu sudah bisa menerima Ibu, dan artinya pada saat pelajaran matematika mereka sudah merasa senang, seperti itu, Bu, ya. Baik, Bu, kapan kira-kira Ibu berencana untuk menerapkan strategi yang seperti Ibu jelaskan tadi? Baik, kalau strategi atau langkah pertama sebenarnya saya sudah lakukan ya, yakni untuk lebih dekat dengan siswa, lebih bisa terbuka supaya mereka merasa bisa diterima, itu sudah. Namun untuk langkah atau strategi berikutnya itu adalah saya lebih belajar lagi, belajar mengenai bagaimana metode mengajar guru matematika, kemudian kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan pada saat belajar matematika itu supaya menyenangkan dan dapat mudah diterima. Itu yang berikutnya yang akan saya lakukan. Oke, baik, Bu. Di sini tadi Ibu akan lebih belajar lagi dengan metode-metode mengajar, ya, Bu, seperti melakukan kegiatan-kegiatan interaktif atau yang menyenangkan pada saat mengajar matematika, seperti itu, Bu, ya. Itu langkah yang akan Ibu lakukan, ya, Bu, ya. Baik, Bu, apakah ada hal lain, Bu, yang ingin Ibu diskusikan sebelum kita mengakhiri sesi ini, Bu? Saya rasa di pertemuan kita, di pembicaraan kita tadi, ya selama di awal tadi, sebenarnya sudah memunculkan yang pertama motivasi bagi saya, ya. Saya makin merasa percaya diri untuk melaksanakan rencana-rencana yang saya aturkan untuk terkait bagaimana supaya meningkatkan minat anak-anak dalam belajar matematika. Jadi kalau untuk kelanjutan pembahasan mungkin sudah cukup, gitu ya, hanya untuk perlu beberapa siapa saja. Oke, baik, Bu. Satu lagi yang ingin saya tanyakan, Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita melakukan coaching dengan langkah-langkah seperti tadi? Iya, saya merasa senang. Satu, ya, saya merasa senang itu karena saya merasa saya punya teman untuk berbagi apa yang perlu saya diskusikan. Yang kedua, saya merasa termotivasi. Ya, saya merasa termotivasi karena bentuk dukungan dari Ibu juga tadi, saya jadi merasa bersemangat untuk melaksanakan program atau rencana-rencana yang sudah saya susun. Baik, Bu, luar biasa, Bu. Senang sekali mendengarnya, Bu. Saya percaya segala rencana ini dan rencana yang Ibu akan lakukan itu akan memberikan hasil positif. Akan Ibu jadwalkan metode pembelajaran yang lebih interaktif lagi di kelas Ibu, dan kita akan mengadakan diskusi lagi untuk membahas tindak lanjut atau mengetahui perkembangan yang ada di kelas Ibu, ya. Baiklah, Bu, demikianlah coaching kita pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan pada
sore ini, dan apa yang sudah Ibu gali dari pertanyaan-pertanyaan saya bisa menemukan solusi di dalam permasalahan yang ditemukan ya. Iya baik, terima kasih banyak juga Ibu Loren untuk pendampingannya pada saya untuk hari ini. Selamat siang Ibu Loren. Selamat siang Ibu Lydia. Baik, kita berjumpa lagi ya, Iya, Bu. setelah Ibu melaksanakan coaching tadi bersama dengan coach Ibu, yaitu Ibu Modestina Sihombing. Iya betul Bu. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah menyelesaikan coaching tadi bersama dengan coachingnya? Baik Bu, kalau perasaan saya setelah melakukan coaching, saya merasa senang dan merasa optimis Bu. Karena apa? Karena saya merasa saya dapat menggali ide-ide dari coach tadi untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dia Bu. Itu yang saya rasakan Bu. Baik, terima kasih Ibu Loren. Menurut Ibu, dari percakapan kita di praobservasi tadi, Ibu ingin saya mengamati sesuatu, mengamati apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu, dan juga apakah Ibu sudah melaksanakan alur tirta itu tadi ya Bu ya? Iya, betul. Menurut Ibu, apakah Ibu sudah melakukan itu tadi semua? Sudah Bu, tentu saja sudah Bu ya. Karena apa? Karena selama coach tadi saya melakukan alur tirta sesuai tahapan, mulai dari menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah, lalu saya tadi menanyakan coach tentang rencana aksi yang akan dilakukan oleh beliau Bu. Dan yang terakhir tadi saya tanggung jawab yang akan dilakukan dia dalam permasalahan yang dihadapinya Bu. Itu tadi yang saya lakukan selama coaching terhadap coach Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Berarti alur tirta sudah berjalan dengan baik Iya, ya Ibu ya? seperti itu. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu Loren? Oke Bu, silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu Loren. Pada saat tadi Ibu sudah melakukan coaching, saya memang mengamati bahwa Ibu hampir sudah melakukan semua sesuai dengan prinsip coaching dan juga kompetensi inti coaching itu tadi. Cuman ada beberapa hal yang mungkin harus saya sampaikan, seperti kemampuan Ibu di dalam memberikan pertanyaan berbobot seperti itu. Mungkin ini dapat membantu si coach Ibu supaya lebih menemukan potensi yang ada di dalam Oke, baik. dirinya. Kira-kira begitu pengamatan saya Ibu Loren. Kemudian Ibu Loren, setelah melakukan coaching ini, saya ingin bertanya nih kepada Ibu Loren, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baiklah Bu, sesuai dengan observasi Ibu tadi sudah mengamati, tentu saja yang akan perlu saya kembangkan yaitu dengan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Seperti itu ya. Supaya apa? Supaya coach bisa lebih menggali ide-ide lagi Bu. Baik, terima kasih Ibu Loren. Demikianlah percakapan kita pada kegiatan pasca observasi. Semoga apa yang sudah kita bicarakan pada saat ini dapat memberikan makna bagi Ibu. Semoga melalui pengamatan yang saya lakukan tadi dapat Iya, Bu. membantu Ibu untuk meningkatkan kemampuan coaching Ibu di kemudian hari. Oke Bu, Terima kasih Ibu Loren atas waktunya. Bu, terima kasih juga Ibu atas waktunya dan perhatian Ibu, terutama Ibu sudah bersedia menjadi observer saya pada coaching pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan selama percakapan tadi Bu bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Terima Bu. kasih Ibu Loren. Baik, selamat siang Ibu Loren. Selamat siang Ibu Modes. Apa kabarnya Ibu? Puji Tuhan dalam keadaan sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana sehatnya? Sama, saya juga dalam keadaan sehat. Sepertinya kita terlihat dalam keadaan bahagia juga. Iya, Bu. betul sekali Bu. Pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu ya. Iya Bu. Jadi saya yang sendiri akan menjadi coach, Ibu akan menjadi coach ya. Baik, pada pertemuan ini apakah Ibu sudah memikirkan tujuan apa yang akan Ibu capai setelah coaching kita ini? Baik Bu, tujuan yang ingin saya capai yaitu saya ingin menemukan cara untuk membuat siswa saya semua aktif. Artinya ada beberapa siswa yang pasif, artinya mereka tidak terlibat dalam pembelajaran, dan saya ingin menemukan solusi atas permasalahan ini. Oh begitu, berarti permasalahan itu tentang kurangnya keaktifan siswa. Iya, betul sekali. Ya, iya benar. Jadi kalau seandainya kita berandai-andai dulu nih Bu ya, seandainya tujuan Ibu ini telah tercapai, kira-kira bagaimana itu gambaran ideal bahwa Ibu bisa mengatakan tujuan Ibu itu sudah tercapai, gambaran ideal dari kelas Ibu? Ya, baik Bu.
Di sini saya ingin melihat sebagian besar atau minimal 80% siswa saya aktif di dalam pembelajaran. Artinya mereka mau menjawab pertanyaan yang saya ajukan seperti itu, Bu ya. Dan pada saat diskusi kelas atau diskusi dalam kelompok besar, mereka juga terlibat aktif, Bu. Dan menginginkan suasana kelas saya yang interaktif dan belajar menyenangkan, Bu, seperti itu. Oh iya, Bu. Berarti kalau saya tangkap dari jawaban Ibu itu berarti Ibu sudah punya kriteria tertentu dalam hal 80% paling tidaknya ya, bahwa peserta didik itu aktif ya, berpartisipasi penuh. Ya, jadi sudahkah pernah Ibu melangsungkan pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik pada pembelajaran itu, dan apakah ada hal-hal atau hambatan yang Ibu temukan dalam pelaksanaannya? Baik, Bu, hal baik yang saya temukan, Bu, saya melihat siswa saya mereka aktif dalam ketika ada diskusi kecil, diskusi dalam artinya dalam kelompok kecil seperti itu, Bu ya. Tetapi kalau dalam pembelajaran kelas atau mereka akan mereka tidak bisa berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran. Di sini mereka mungkin enggan untuk menyampaikan pendapat atau berbicara di depan kelas atau di depan teman-temannya, begitu, Bu. Oh, berarti yang saya tangkap ini berarti kalau Ibu itu melihat dalam kelompok kecilnya itu, iya, begitu. Sudah bisa ya terlihat. Tapi kalau dia dalam kelas secara menyeluruh masih ada aja juga siswa yang kurang aktif ya. Ibu ada nggak melihat gambaran atau pola tertentu yang membuat siswa itu enggan berpartisipasi? Kira-kira apa, Bu? Saya melihatnya begini, Bu ya. Ketika saya menjelaskan terlalu lama, ya, siswa saya pasti kehilangan fokus, Bu ya. Ya. Dan saya juga berpikir beberapa siswa tidak mau atau bisa kita katakan malu untuk berbicara di depan kelas atau di depan teman-temannya. Oh, begitu, Bu ya. Memang sekarang juga begitu banyak kita temukannya, artinya ada anak yang mampu, Ya. namun jadi enggan karena mungkin bisa saja kepribadian ya, menjadi kurang percaya diri ya. Ya baik, apakah Ibu pernah berpikir atau merancang atau membuat suatu strategi supaya si anak-anak tersebut bisa menjadi aktif atau berpartisipasi di pelajaran Ibu? Begini, Bu, baik, Bu. Ketika saya mengamati kenapa mereka tidak aktif atau tidak berpartisipasi dalam pembelajaran, saya melihat ketika saya misalnya ketika penjelasan saya terlalu panjang, begitu, Bu ya, atau mungkin ketika saya mengadakan metode ceramah, anak-anak pasti kehilangan fokus atau mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, Bu. Seperti itu. Oh begitu ya, jadi ini bisa saja ya sebagai masukan juga, mungkin strategi itu karena seperti Ibu katakan tadi metode ceramah ya, si anak memang jadi cenderung cepat mungkin bosan ya, gitu maksudnya, atau Iya, Bu. jadi atau karena terlalu banyak ceramah, banyak mereka menangkap, pada akhirnya banyak siswa yang tidak mau terlibat. Iya, begitu ya. Jadi bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa semua siswa itu sudah aktif, bahkan siswa yang sebelumnya pun yang kurang aktif atau tidak pernah berpartisipasi, bagaimana caranya? Begini, Bu, saya berpikir atau berencana ingin memecah penjelasan materi menjadi bagian-bagian yang lebih pendek. Artinya di dalam ceramah saya tadi yang panjang mereka kurang fokus. Di sini saya ingin membagi-bagi menjadi bagian, gitu kan. Lalu di sini saya akan memberikan lebih banyak kesempatan atau tanya jawab, metode tanya jawab dan diskusi kecil. Dan artinya di sini saya mengurangi ceramah yang tadi, Bu. Iya, betul sekali. Berarti jawaban Ibu yang terakhir ini kalau saya simak, saya pahami sudah termasuk dalam satu strategi ya. Iya, betul, Bu. Iya. Jadi strateginya berarti tidak monoton begitu ceramah aja ya. Ibu membuat kelompok kecil, ada diskusi, tanya jawab. Jadi suasana pun menjadi lebih interaktif. Ya. Kemudian ketika saya ya juga merasa kalau membayangkan si anak kita buat tanya jawab akan memunculkan kepercayaan diri ya. Pada akhirnya dia akan mau berpartisipasi, begitu ya, Bu. Baik, kira-kira kapan Ibu akan menerapkan strategi itu? Saya ingin menerapkan strategi ini minggu depan
dan saya akan menyiapkan materinya dan mengubah suatu materi menjadi pembelajaran yang interaktif dalam akhir pekan ini, Bu. Jadi begitu banyaknya strategi yang tadi Ibu ucapkan atau Ibu katakan ke saya yang saya tangkap. Tapi satu hal yang mau saya tanya Ibu ini, langkah awalnya itu, kira-kira apa langkah awal yang Ibu akan lakukan? Baik Bu, langkah awal yang akan saya lakukan itu saya akan memilih satu materi. Saya fokus satu materi dulu dan mengubahnya menjadi pembelajaran yang interaktif dan mengambil beberapa pertanyaan dan saya tanyakan secara acak. Artinya di sini supaya setiap siswa berkesempatan untuk menjawab. Semua siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab tanya jawab yang saya berikan. Baik, luar biasa sekali Bu penjelasan Ibu tadi bahwa strateginya langkah pertama yang akan Ibu lakukan. Terus yang saya tanya menurut Ibu punya komitmen nggak dalam hal perencanaan itu bagaimana? Pasti dong Bu. Oh iya. Artinya di dalam komitmen saya itu saya akan mencatat nanti ya bagaimana mencatat perkembangan siswa tadi yang tadinya pasif, kemudian dengan strategi tadi yang akan saya terapkan ada catatan saya bagaimana perkembangan mereka yang tadinya aktif menjadi yang tadinya pasif menjadi aktif seperti itu. Luar biasa sekali. Semoga Ibu ya dari pembicaraan kita tadi dari awal Ibu menyampaikan apa yang menjadi permasalahan Ibu, strategi-strateginya yang akan Ibu lakukan, langkah awalnya, semoga memang bisa menjadi mendorong atau meningkatkan keaktifan siswa di dalam pembelajaran Ibu ya. Jadi sebelum kita menutup sesi coaching kita ini, apakah ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan pada sesi hari ini? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih atas perhatian dan bantuan Ibu pada saya pada hari ini Bu. Iya, baik. Sehingga dengan pertanyaan yang Ibu ajukan tadi, saya bisa menggali ide-ide untuk permasalahan yang saya hadapi. Iya, baik. Terima kasih. Semoga bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Jadi kita kan sudah melakukan coaching ya Bu ya. Saya juga perlu tahu dong bagaimana perasaan Ibu ketika setelah waktu kita tadi melakukan coaching itu, bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa senang Bu, apalagi dengan perhatian dan bantuan Ibu, dan juga dengan ini saya menjadi lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang interaktif dan kreatif ke depannya Bu. Iya, luar biasa. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita bisa menutup percakapan kita atau coaching kita ini Bu ya. Terima kasih banyak untuk Ibu Loren. Sama-sama Ibu, terima kasih juga untuk Iya, Ibu Modestina ya.